Bagaimana vaksin bekerja dalam tubuh? Apa saja keuntungan ketika setelah memperoleh vaksin? Dan mengapa kita harus vaksin? Simak penjelasannya berikut ini. Pertama-tama, ketika tubuh terpapar virus atau kuman antigen lainnya, sistem kekebalan tubuh akan bekerja untuk menghasilkan antibodi spesifik. Ada dua sistem kekebalan di tubuh kita. Yang pertama, sistem kekebalan alami akan mengenali, menangkap, dan memproses kuman untuk disajikan kepada sistem kekebalan adaptif. Yang kedua, sistem kekebalan adaptif yang dibangkitkan oleh sistem kekebalan alami tadi dan akan mengaktifkan respons sel T helper dan sel B spesifik untuk menghasilkan memori kekebalan dan antibodi spesifik. Ketika terpapar kuman itu kembali, sistem kekebalan tubuh akan mengingat kuman pembawa penyakit dan antibodi tersebut akan menetralkan dan membuat kuman tersebut tidak berdaya. Salah satu cara mencegah rantai penularan penyakit adalah dengan melakukan vaksinasi. Sebenarnya, apa sih perbedaan vaksin dan vaksinasi? Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan. Vaksin sendiri mengandung suatu zat atau antigen yang mewakili kuman penyebab penyakit. Sementara vaksinasi adalah pemberian antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau yang masih hidup yang dilemahkan untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit. Vaksin dapat diperoleh masyarakat di berbagai fasilitas layanan kesehatan yang mendukung program vaksinasi. Salah satu cara untuk mencegah rantai penularan COVID-19 adalah dengan vaksinasi. Ketika vaksin disuntikan ke dalam tubuh, zat pada vaksin tersebut akan merangsang sistem kekebalan kita agar mengenalinya sebagai zat asing. Kemudian, tubuh memicu untuk membentuk antibodi terhadap kuman sehingga dapat terhindar dari penyakit. Tak hanya antibodi, sistem kekebalan tubuh juga memicu terbentuknya memori kekebalan. Jika suatu saat di kemudian hari kuman tersebut menginfeksi tubuh kembali, kita tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan. Kekebalan tubuh terhadap penyakit diperoleh dengan berbagai cara, yaitu dengan alami dan buatan. Kekebalan yang diperoleh secara alami didapat dari terpaparnya penyakit secara langsung, contohnya terpapar virus COVID-19. Kemudian, kekebalan yang diperoleh secara buatan adalah melalui imunisasi, yang mana didapat dari program vaksinasi sebagai upaya pembentukan kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Berdasarkan studi vaksin Sinovac, respons kekebalan berupa antibodi terhadap infeksi COVID-19 akan dibentuk 7 hari setelah dosis pertama vaksinasi. Kemudian, barulah kekebalan penuh tercapai pada hari ke-14 setelah dosis kedua vaksinasi atau hari ke-28 setelah dosis pertama vaksinasi. Vaksinasi dan imunisasi yang dilaksanakan bertujuan untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity. Kekebalan kelompok atau herd immunity adalah suatu kondisi di mana sebagian besar masyarakatnya telah terlindungi dari suatu penyakit. Cakupan imunisasi yang tinggi dan merata akan membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity sehingga dapat mencegah penularan maupun keparahan suatu penyakit. Apabila masyarakat tidak ada yang diimunisasi, maka penyakit dapat menular ke seluruh masyarakat. Dengan sebagian besar masyarakat sudah diimunisasi, maka penularan penyakit bisa dihentikan. Vaksin COVID-19 sudah diberikan pada masyarakat Indonesia sejak 13 Januari 2021 hingga sekarang. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 mengenai pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19, Kementerian Kesehatan melakukan pendataan dan menetapkan sasaran penerima vaksin COVID-19, bahwa setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 berdasarkan pendataan wajib untuk mengikuti vaksinasi COVID-19. Dikecualikan bagi yang tidak memenuhi kriteria penerima vaksin COVID-19 sesuai dengan indikasi vaksin COVID-19 yang tersedia. Setelah melalui beberapa tahapan uji klinis, vaksin COVID-19 yang tersedia di Indonesia meliputi Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca, CanSino Bio, Pfizer, dan Moderna. BPOM bersama Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan bahwa seluruh vaksin COVID-19 yang digunakan di Indonesia bersifat halal dan dijamin keamanannya. Jadi, masyarakat tidak perlu khawatir akan bahaya yang didapat. Perlu diingat bahwa vaksin bukanlah obat. Vaksin mendorong pembentukan kekebalan spesifik pada penyakit COVID-19 agar terhindar dari tertularnya atau kemungkinan sakit berat. Tidak cukup dengan vaksinasi COVID-19 saja, kita juga tetap perlu melakukan 3M, yaitu mengenakan masker dengan benar,
menjaga jarak dan menjauhi kerumunan, dan mencuci tangan pakai air mengalir dan sabun, demi upaya penting menanggulangi pandemi COVID-19. Sasaran penerima vaksin COVID-19 adalah antara lain masyarakat dewasa berumur 18-59 tahun, lansia umur lebih dari 60 tahun, dan anak-anak umur 12-17 tahun. Berdasarkan Satgas COVID yang dilansir pada 11 Agustus 2021, sesuai dengan rekomendasi Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional atau KPAI, vaksin tetap bisa diberikan kepada ibu hamil dan menyusui. Serta, vaksin dapat diberikan kepada lansia dengan tetap memperhatikan syarat-syarat pemberian vaksin melalui screening terlebih dahulu untuk menghindari reaksi vaksin yang terjadi. Vaksin COVID-19 tidak boleh diberikan kepada masyarakat yang memiliki alergi obat, penyakit autoimun, atau sedang menjalani terapi atau pengobatan khusus. Kepada masyarakat yang telah terpapar penyakit COVID-19, bisa menunggu 1 dan 3 bulan ke depan setelah dinyatakan sembuh, barulah boleh mendapatkan vaksinasi tergantung derajat keparahan penyakit. Berdasarkan Kemenkes, pada surat edaran tentang vaksinasi COVID-19 bagi penyintas, untuk penyintas dengan derajat keparahan penyakit ringan sampai sedang, vaksinasi diberikan dengan jarak minimal 1 bulan setelah dinyatakan sembuh. Sementara pada derajat berat, diberikan dengan jarak minimal 3 bulan setelah dinyatakan sembuh. Apakah terdapat reaksi pasca vaksinasi? Secara umum, reaksi pasca vaksinasi yang timbul dapat beragam. Reaksi pasca vaksinasi bisa disebut dengan kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI yang terdiri dari reaksi lokal, reaksi sistemik, dan reaksi lain. Pada umumnya ringan dan hanya bersifat sementara, tidak selalu ada, dan tergantung pada kondisi tubuh dari masing-masing. Reaksi lokal meliputi nyeri, kemerahan, dan bengkak pada suntikan. Penerima vaksin tidak perlu khawatir karena petugas kesehatan dapat menganjurkan untuk melakukan kompres dingin pada lokasi nyeri dan meminum obat paracetamol sesuai dosis. Reaksi sistemik meliputi demam, nyeri otot seluruh tubuh, nyeri sendi, badan lemah, dan sakit kepala. Penerima vaksin dapat dianjurkan petugas kesehatan untuk melakukan kompres atau mandi air hangat, minum obat paracetamol sesuai dosis, dan minum air yang lebih banyak. Reaksi lain adalah reaksi serius seperti alergi dan lainnya, sehingga membutuhkan penata laksanaan yang khusus. Maka dari itu diperlukan screening dengan teliti sebelum melakukan vaksinasi supaya tidak terjadi reaksi yang membahayakan. Terlepas dari itu semua, manfaat vaksin jauh lebih besar dibandingkan risiko sakit karena terinfeksi bila tidak divaksin. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk vaksin sekarang, lindungi diri, lindungi negeri.